warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para wali murid, Ustadz-Ustadzah SMP Muhammadiyah 6, malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke sekolah ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Nabi SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, yaitu mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini, di SMP Muhammadiyah 6 ini, ke depan kita juga dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang agama itu adalah sebuah nasihat. Di dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 7. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan? Dalam kesempatan kali ini, kadang-kadang manusia itu di antara kita masih berpikir kehidupan itu tidak diatur oleh agama. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ternyata agama Islam itu kalau tidak diikuti maka tidak akan baik kita ini. Jadi kalau manusia itu pengen baik, hidupnya pengen sukses, maka agama itu menjadi ukuran di mana orang itu bisa jadi baik maupun sukses. Oleh karena itu, kita coba mengkaji di hadis yang ke-7 ini tentang bagaimana kita ini beragama dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu sebuah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, bagi siapa wahai Nabi? Kepada siapa kita ini harus bernasihat? Qala, Nabi menjawab, lillahi. Kita ini dapat nasihat lillahi kepada Allah, wali kitabi dan kitabnya Allah, wali rasulihi dan utusannya Allah, wali a'immatil muslimin dan juga kepada pemimpin-pemimpin orang muslim, wa ammatihim dan juga rakyatnya seorang pemimpin. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang disampaikan oleh Nabi terhadap kita tentang bagaimana sebuah agama itu menjadi nasihat. Sebelum jauh saya menyampaikan, kira-kira menurut Bapak Ibu nasihat itu apa? Apa nasihat itu maknanya apa? Yang diketahui saja, nasihat itu artinya apa? Sambil saya minum ya. Oke, sudah ketemu Bu? Boleh lihat
AI boleh, lihat Google juga boleh. Nasihat itu apa? Sekarang kan zamannya AI dan macam-macam. Boleh lihat, ngerepek juga boleh lah ini. Apa Bu nasihat? Ada? Sudah ketemu? Salah tidak apa-apa kok. Nasihat itu petunjuk ya. Jadi nasihat itu adalah anjuran kebaikan. Jadi nasihat itu maknanya anjuran kebaikan. Jadi kalau kita ini hidup tidak dapat nasihat, berarti kita ini tidak dapat kebaikan. Jadi karena Nabi menyampaikan agama itu nasihat, berarti kita ini harus tidak jauh dari agama. Kalau kita jauh, berarti kita ini tidak dapat kebaikan. Nah, anjuran kebaikan. Maka nasihat itu ada 5 poin yang Nabi sampaikan untuk kita. Yang pertama, nasihat kita kepada Allah. Loh, maksudnya apa kok Allah dinasihati? Maksudnya adalah kita ini berhubungan dengan Allah, ada anjuran kebaikan, supaya kita ini sebagai manusia tidak salah. Ngaku Allah itu jadi Tuhan, tapi tidak pernah kita ini berdialog dengan Allah. Maka di dalam tafsir ini dikatakan, apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah itu? Nasihat kepada Allah itu yang pertama, Bapak Ibu, panjenengan saya harus baca Al-Quran. Harus. Makanya dia mengatakan one day one ayat. Itu yang paling ringan. Tidak usah one day one juz, terlalu banyak. Mungkin kalau juz apokat enak, tapi kalau juz 1, juz 2 saya pikir agak panjang. Maka Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat tidak balapan khatam membacanya, tidak balapan khatam, tetapi beliau itu membaca Al-Quran dengan maknanya, berangan-angan, sehingga ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tidak boleh kita ini menjadi orang-orang yang hanya membaca, dalam tanda kutip, tidak memahami. Nah, nyun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak, di rumah ada Al-Quran terjemah enggak? Ada. Berarti kalau ada Al-Quran terjemah, monggo dibaca plus dipahami. Tidak usah banyak-banyak. Sehari 1 ayat. Sehari 1 ayat. Nah, kalau sudah begitu, maka kita masuk menjadi orang-orang yang menasihati, mendapatkan anjuran. Anjuran apa? Anjuran kita kepada Allah. Kok bisa begitu? Kadang-kadang manusia itu ngaku kalau Allah itu Tuhan, tapi tidak pernah dilaksanakan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ini mohon maaf, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, coba sekarang begini. Apakah Bapak Ibu, maaf, tidak pernah maksiat? Yang bisa jawab panjenengan sendiri dalam hati. Tidak usah disampaikan, oh iya pernah, tidak usah. Dijawab saja dalam hati. Maknanya apa? Karena kita ini masih manusia, Pak Bu, mesti maksiat. Saya ulangi, karena kita ini manusia mesti maksiat. Tinggal seberapa kadar kemaksiatan kita. Kadarnya seperti apa? Yang baik jadi orang itu lek salah ngakoni daripada maaf bujui. Terus tidak usah. Karena kadang-kadang kita ini punya sebuah kesalahan yang mana Allah itu masih menyimpan, masih ditutupi. Nah, tapi suatu saat kita ini tetap bujui terus, maka Allah akan buka itu. Nah, kalau dibuka bahaya. Biarkan itu, kita banyak istighfar. Makanya sehari semalam kita tidak boleh tidak baca istighfar. Sehari semalam sebanyak 100 kali.
Nabi Muhammad SAW kira-kira punya dosa enggak, Bu? Pak, Nabi Muhammad berdosa enggak? Punya maksiat enggak? Nabi Muhammad tidak punya maksiat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad maksum, dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Tetapi Nabi Muhammad masih baca istighfar itu sehari semalam 100 kali. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak kalau ingin sukses hidupnya, coba baca istighfar sebelum subuh. Nah, habis dengan tahajud. Tahajudnya berapa rakaat? Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat cukup. Yang penting istiqomah. Enggak usah banyak-banyak. Manusia itu kadang-kadang merasa keberatan. Ya, kesel-kesel, tahajud mana? 11 rakaat. Kadang-kadang begitu. Maka supaya jenengan tidak capek, dicicil. Nah, mau tidur jangan buka WA. Oke, jangan buka WA. Silakan sholat witir sebelum itu. Nyicil witir dulu sebelum itu. Berapa rakaat? Terserah jenengan. 3 rakaat boleh, 1 rakaat juga boleh. Kok enak 1 rakaat? Iya, daripada tidak sholat. Tapi jenengan lakukan, mohon maaf, saya yakin jenengan melakukan seminggu sukses, 1 bulan sukses, nanti setelah itu lah kumat itu masih tidak ngerjakan. Itu manusiawi. Makanya Nabi menyampaikan bahwasanya aminu sumastaqomu, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah. Karena istiqomah ini berat. Sehingga para ulama menyampaikan al istiqomatu alamatul karomah. Istiqomah itu tanda kita menjadi mulia. Berarti kalau jenengan saya itu pengen mulia, beristiqomah dalam sebuah kebaikan. Nah, kebaikannya apa? Monggo, silahkan jenengan punya kebaikan masing-masing. Bapak Ibu yang bisa sholat duha rutin, silahkan dilakukan. Berapa rakaat? 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak, 2 saja. Yang penting istiqomah. Kalau istiqomahnya sudah dapat, ditambahi lagi 2 rakaat. Tambahi lagi 2 rakaat. Sudah istiqomah, tambah lagi boleh. Pokoknya istiqomah. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah melakukan sebuah keistiqomahan, itu akan meringankan kita. Sehingga beriman kepada Allah itu tidak beban, tidak berat. Makanya di Al-Quran itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, maka Bapak Ibu, nasihat kepada Allah itu kita senantiasa beribadah tanpa mengeluh, tanpa merasa capek, tanpa merasa berat. Nah, itu ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengakui Allah Tuhan itu, maknanya apa yang Allah berikan kepada kita, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya untuk kebaikan kita. Nah, ini kita catat. Nah, ini jujur Pak, Bu, kira-kira jenengan itu kalau sholat sehari semalam 5 kali, jujur Pak, berat enggak? Berat no mboten? Enggak salah no enggak gitu. Ini pernah kejadian, ada teman Diki, kalau ada kamu bisa jawab, saya masuk Islam. Apa itu? Kalau umat Islam itu sholatnya kan sehari 5 kali, bahkan seminggu ya 35 kali. Apakah mungkin umat Islam itu kayak kita, sembahyangnya cuma seminggu sekali? Berarti berislam itu tidak praktis, tidak enak, menyulitkan. Nah, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira jenengan sholatnya seminggu sekali dengan seminggu 35 kali, kalau pahalanya sama, milih mana Bu? Pak, pahalanya sama, milih seminggu sekali atau sehari 5 kali? Kalau pahalanya sama, milih mana Bu?
seminggu sekali. Itu kalau orang yang benar begitu memang. Yang benar, berarti yang jawab sehari 5 kali tidak benar. Memang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ketika dia ngomong begitu, lek pahalanya podo kok ngomong milih seminggu 35 kali, berarti dia tidak benar. Itu kalau pahalanya sama. Karena memang pahalanya tidak sama. Karena pahalanya tidak sama, nah, maka harus ada alasan. Kenapa Allah itu kok memerintahkan begitu, Bu, Pak? Nah, sehingga pada waktu itu teman minta jawaban. Lek kamu bisa jawab, saya pindah. Saya akan masuk Islam. Dan waktumu sekarang, tak tunggu. Karena saya sudah mumpung pikiran saya terbuka. Waktu itu saya lagi makan, Bu. Wah, ini lek mami paling gak nikmat ini. Kena pertanyaan begini. Saya ngomong, saya tunggu sekarang. Ya, tak menyelesaikan makan saya dulu ya. Makan isi banyak, masuk makan sampai jawab, ndak elok, ndak bagus. Di Islam itu ada tata keramanya, makan dia makan, ngomong ya ngomong, jangan. Ya sudah, kerjakan. Pokoknya tak tunggu. Ya. Makan itu biasanya lahap, cepat. Ini makan ini lama juga. Sambil nyari jawaban ini tidak nemu-nemu. Sampai waktu itu ndonga, ya Allah, ini jawabannya apa ini? Kok angel ini? Karena apa? Dia dipakai dalil inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu Islam. Ndak Islam kan ndak ngerti. Mikir dalil akli yang paling enak itu apa? Tinggal satu sendok ndak nemu-nemu. Ya Allah, ini satu sendok ini gimana ini? Lah ketika rontok merebes, ya Allah, ini gak sanggup lah, berat ini. Akhirnya muncul, sehingga pada waktu satu sendok itu saya makan habis, saya rontok mulai pede. Ya sudah, sudah selesai, ambilkan minum sih pokoknya. Kan pengen dapat ilmu harus ngasih minum lah. Dia ngambil minum, kemudian ditanya, apa jawabannya? Oke, tarik nafas dulu. Saya khawatir sama nanti tidak terima. Tarik nafas dulu, yang tenang. Setelah tenang kita jawab. Berislam itu tidak beban bagi kamu. Karena prinsip sholat, kenapa Allah mewajibkan? Karena di situ ada kebaikan. Jadi Bapak Ibu, di kaidah fikih ini yang perlu dipahami ya. Kalau Allah itu mewajibkan, pasti ada kebaikan. Kalau Allah mengharamkan, pasti ada keburukan. Ini harus dicatat. Supaya apa? Supaya kita tidak menganggap Allah itu membebani kita. Memang kita namanya mukallaf, orang yang terbebani. Tetapi tidak terbebani begitu, karena memang Allah sedang hitung. Maka kewajiban itu ada kebaikan. Jenengan cek, Bu, Pak, manfaatnya sholat. Orang itu tidak sholat, gampang stres. Nah, coba jenengan cek. Tidak percaya, mohon maaf, jenengan tidak usah sholat sebulan aja coba. Karena ini praktek. Barangkali jenengan ingin memantapkan, wis tidak usah sholat sebulan. Nanti lah rasanya kayak apa? Hidup jenengan lah nanti bingung. Tapi kalau kita ini merasakan begitu, ternyata teman saya ini wis orangnya sugih, kehidupannya mewah, bagus, tapi dia tidak menemukan kenyamanan. Mungkin kita lihat tumpaknya mobil rada nyaman kan, kira-kira begitu. Padahal mereka tumpaknya mobil ya tidak nyaman-nyaman. Nah, apa yang menjadikan nyaman? Ternyata ketika kita ini sholat menghadap Allah, disitulah ada kenyamanan kita. Sehingga para sahabat yang kena panah mancep ini, cara mencabutnya itu ketika sholat. Nah, jadi sholat itu tidak kepikiran macam-macam, ingat kepada Allah. Nah, itu bedanya, Pak. Sehingga kalau dia itu sudah merasakan sholat itu, maka dia akan tuntas hidupnya. Nah, saya katakan, maka teman, sholat itu bagi kami seperti orang mandi. Jadi wong Islam itu lek mandi sehari 5 kali. Sekarang tinggal kalian pilih mana, sehari 5 kali atau mandinya seminggu sekali. Kira-kira kalau seminggu sekali gimana Pak mandinya? Wong kita ini tidak mandi sehari sekali aja sudah tidak karu-karuan, apalagi
seminggu. Teman ini tidak ngomong apa, tidak komentar apa-apa, tiba-tiba pergi wis ngalih gitu aja. Loh, tak panggil, kok nanti aja, tidak jawab. Seminggu kemudian minta ketemu, minta bersahadat. Tapi syaratnya satu, tidak boleh ngomong keluarganya. Syaratnya satu, tidak boleh ngomong keluarga. Wis menengahi Pak, ya wis. Saya sampaikan dia sudah kalau. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kepada Allah itu jangan menolak. Hukum-hukum yang Allah berikan, mari kita laksanakan. Karena itu menjadi kunci kita sebetulnya. Itulah yang dikatakan kebaikan. Nah, contoh lagi Bu, Pak. Yang ngasih hujan ini siapa Bu, Pak? Allah ya. Kira-kira jenengan ada hujan itu seneng apa senep? Seneng. Itu ya pas jenengan seneng. Tiba-tiba pas jenengan blonjo, tiba-tiba hujan, muncul kalimat kurang ajar. Wes mobil tak cuci, hujan. Sepeda motor habis tak bersihkan kok hujan. Ya, kira-kira yang dikurang ajar ini siapa? Kurang ajar, hujan. Nah, yang dikurang ajar ini siapa? Allah kan? Nah, berarti orang itu jangan menolak. Maka Allah ketika menurunkan hujan apapun, alhamdulillah. Termasuk Allah menurunkan ujian. Ujian itu kadang-kadang membuat kita juga, Allah ini kok tidak adil. Kadang-kadang kita mungkin. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, alhamdulillah. Makanya ada kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang memberikan semua keadaan kepada kita. Makanya ada orang meninggal. Orang yang mengerti keluarganya ditinggal itu mengatakan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kamu alhamdulillah, dia ngomong gini, memang anak kurang ajar. Orang tuanya meninggal kok alhamdulillah. Pengen oleh warisan kan? Padahal tidak begitu. Karena dia mengatakan alhamdulillah ya Allah. Orang tua ini kalau sudah kamu ambil berarti kamu sayang dengan orang tua saya. Bukan ya Allah, saya dapat warisan, bukan begitu. Maka orang yang alim berbeda dengan orang yang tidak alim. Laisa sawaan alimun wa jahilun. Beda antara orang yang alim dengan yang bodoh. Alhamdulillahnya orang yang alim, dia sadar semua itu dari Allah. Ini kejadian Bu, Pak. Kejadian. Ada istri itu meninggal, Pak. Istri meninggal. Nah, suami itu ketika ditinggal istrinya itu tidak pernah merasa susah. Di hadapan teman-temannya itu senyum. Tapi kalau tamu-tamu pulang nangis. Tamu pulang baru nangis ya. Kenapa? Dia tidak sanggup melihatkan nangisnya di hadapan orang-orang. Maka itu dia menjaga tidak menangis. Tapi apa yang terjadi di orang umum? Loh, suami kurang ajar, ditinggal istrinya tambah gak susah belas. Padahal sebetulnya susah itu. Tapi karena di hadapan orang dia tidak mau menunjukkan kesusahan, maka itu yang terjadi. Nah, pelajarannya apa Bapak Ibu? Kalau kita di hadapan orang jangan menunjukkan kesusahan, meskipun jenengan lagi susah. Makanya ada kalimat harap tenang ada ujian. Itu kalau tenang, ditambahi lagi harap senang ada ujian. Nah, itu naiknya levelnya harus ditambahi. Naik dulu harap tenang, sekarang harap senang. Nah, itu kira-kira, nah itu bisa dilakukan enggak Pak? Sambil belajar ya. Ini tadi nggak kuat makan gorengan, akhirnya begini. Itu yang pertama Bu, Pak, nasihat kepada Allah. Jadi maknanya apa? Yang Allah perintahkan laksanakan, yang dilarang tinggalkan. Ini penting. Kenapa? Kita di hadapan Allah itu tidak usah komplain, tidak usah protes, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita.
meskipun jenengan saya diuji oleh Allah, meskipun diuji. Makanya kadang-kadang kita ini ngeluhnya kepada manusia, ya salah juga. Manusia itu tidak akan bisa membantu kecuali pertolongan Allah. Maka jangan sampai mengeluh kepada manusia, kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wali kitabih, kepada kitabnya Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada kitabnya Allah? Maka Bapak Ibu sekalian, jenengan saya yang kedua ini harus mengakui, bahkan meyakini kalau kitabnya Allah itu mesti benar, mesti, pasti benar, pasti pas. Soalnya apa? Kadang-kadang manusia itu tidak sadar kalau hukumnya Allah itu untuk kebaikan kita. Nah, buktinya Bu, Pak, jenengan pernah dengar kan di Al-Quran itu pencuri dipotong tangannya, betul? Betul, Qurannya betul ya? Kira-kira jenengan setuju enggak Bu? Setuju, pencuri dipotong tangannya setuju betul? Nah, ini kok bingung saya. Coba yang setuju angkat tangan ya. Ini ternyata saya cerita begini Bu, ngomong begini, maaf, rata-rata tidak setuju, dan itu takut. Nah ini yang saya tunjukkan ilmiahnya, kenapa pencuri dipotong tangan. Yang pertama Bu, Pak, mencuri itu ada dua. Mencuri karena keinginan, satu keinginan, dua karena kebutuhan. Loh, masa ada Pak orang mencuri karena kebutuhan? Kalau ada orang mencuri karena untuk kebutuhan, butuh hidup, kalau dia tidak makan mati, sudah minta kemana-mana tidak diberi, nyari kerja dia tidak dapat, minta kemana-mana ke saudara, ke siapapun, minta makan tidak dikasih, maka ketika dia mencuri tidak apa-apa, tidak boleh dihukum karena mencari hidup. Itu seperti halnya orang makan bangkai yang mestinya haram jadi halal. Ya salahnya kita, ada orang minta makan dan diberi, itu yang salah kita. Maka ketika ada orang mencari makan, minta makan, berarti dia itu butuh betul untuk makan. Nah harus kita kasih. Nah ketika ada orang mencuri untuk makan, tidak boleh dihukum. Jelas ini Bu? Karena di pasal 34 jelas Mas. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti negara tidak boleh memenjarakan, memotong tambah dulu. Yang kedua, mencuri karena keinginan. Ini yang harus dihukum. Ini pun keinginan ini dibagi dua. Satu, tidak sampai satu nisab. Yang kedua, melebihi satu nisab, atau sampai pada satu nisab. Yang tidak melebihi satu nisab tidak boleh dipotong tangannya. Satu nisabnya itu ada yang mengatakan 80 gram emas. 1 gram berinten Bu harganya sekarang 1.900.600. Biar ngitungnya gampang Bu, dibuat 1 juta saja ya, biar ngitungnya gampang. Berarti kalau 80 gram berapa? 80 juta. Ada orang mencuri sampai 80 juta baru dipotong. Ada orang nyuri HP, harganya HP berapa? 5 juta. Sampai 80 enggak sampai, jangan dipotong. Mencuri sepeda motor, harga sepeda motor berapa? 10 juta. Enggak sampai 80, jangan dipotong. Loh, Islam itu begitu, enggak potong. Cuma ditulis, oh nama fulan nyuri sepeda motor, ditulis. Besok nyuri lagi, ditulis lagi. Oh kemarin HP, kemudian sepeda motor dihitung, dicatat, dihitung, sampai 80 juta baru dipotong tangannya. Berarti orang mencuri sampai 80 juta itu kebangetan. Memang profesinya senengannya mencuri, baru dipotong. Ini di Islam. Makanya nyurinya tidak sampai satu nisab tidak dipotong. Jelas ini Bu. Nah sekarang ini kira-kira
Kenapa DPR itu tidak setuju pencuri dipotong tangan? Karena takut tangannya dipotong semuanya. Karena tidak mungkin dia mencuri 80 juta, nyurinya malah 80 miliar loh, bayangkan. Lebih dari 80 juta. Nah, maka kitab Allah itu Bu, Pak, ketika menyampaikan demikian mesti baik, mesti. Bukan insya Allah lagi, pasti baik. Nah, nyun sewu, setelah kita kaji hukumnya, saya pernah ketemu dosen yang belajar hukum. Saya tanya, Bu, penjara itu kan ngasih makan. Coba dihitung biaya makannya itu berapa triliun se-Indonesia. Ini mulai makan, lek makan itu sekarang paling murah berapa ribu? 15.000, jangan mahal-mahal. Wis murah ya, semoga anggap aja sing hitungnya gampang 10.000 lah ya. Sehari makan 3 kali. Surabaya ini polseknya 31 kecamatan. Biar ngitungnya gampang 30 saja. Kira-kira narapidana yang ditahanan kira-kira satu penjara, satu polsek isi berapa, Bu? 10 aja ya, enggak usah banyak-banyak, beda. Kriminal kok terlalu banyak, jangan. 10 saja. Berarti 10 ini kali 30 kecamatan. 300 sehari makan 3 kali berarti 10.000, 30.000. 300 dikalikan 30.000. 330.000, 9 juta, betul ya? Nggak usah beli minum, cek keserutan nggak apa-apa. Itu hanya makan saja ya. Belum listriknya, belum airnya, nggak usah dipikir dulu. Yang penting makan dulu aja, Pak. Kemudian yang kedua, itu kan sehari 9 juta. Kalau 1 bulan 9 juta kali 30 berarti 270 juta 1 bulan. Setahun kan nanti masuk APBD. Berarti berapa itu? 270 kali 12. Enggak usah 12, kali 10 aja biar ngitungnya gampang. 2,7 miliar. Nah, berarti kita bulankan 3 miliar gitu aja. Surabaya makan tok, belum listrik, belum macam-macam, 3 miliar hanya untuk makan. Itu kalau isinya 10 orang pertahanan. Kalau 20 ya tinggal dikalikan 2, 6 miliar dan seterusnya. Itu hanya Surabaya. Kalau Jawa Timur, kalau se-Indonesia, jenengan hitung sendiri ya. Lah duit itu daripada untuk makan orang yang tidak jelas, nah mending dibangunkan rumah untuk warga-warga yang tidak punya rumah. Toh tanah Indonesia ini luas, daripada di asing, mending dibangunkan untuk rakyatnya. Nah itu kalau presidennya jenengan ya, orang baik-baik itu. Makanya orang baik itu ternyata memang tidak banyak. Jamaah ngaji dengan jamaah senam itu banyak mana, Bu? Senam. Itu jenengan tahu sendiri. Jamaah warkop dengan jamaah pengajian banyak mana, Pak? Bapak-bapak yang senang di warkop. Tadi kita tidak bingung. Itu diantaranya ya. Nah itulah kita kepada kitab. Sehingga Ibu, Bapak, kalau kita membaca kitabnya Allah, ayo diangen-angen. Bila perlu, meskipun tidak ada tuntunannya, umpamanya loh ini, tidak ada tuntunannya. Kalau ada orang mau membaca Al-Quran wudhu dulu, tidak ada tuntunannya. Tapi kalau memang jenengan mau praktekkan itu ya baik. Nah, sing baik. Tapi memang tidak baca, tidak pakai wudhu, tidak apa-apa memang. Nah, tapi kalau kita nih wudhu, ya itu lebih baik. Dalam arti apa? Dalam keadaan tenang. Orang kalau wudhu itu kan auranya berbeda. Nah, lebih-lebih Ibu, Bapak, kalau panjenengan mau tidur, upayakan gosok gigi wudhu. Lah, kenapa kok wudhu? Kadang-kadang ngantuk kok dikei banyu, tambah ngantuk kan gitu. Tapi jenengan coba nanti sebelum tidur sholat witir. Sholat witir, kalau sudah sholat witir nggak bisa tidur, baca Quran. Jangan baca WA. Dijamin tidak bisa tidur kalau baca WA. Mesti terus. Itu apalagi nyekrol apa? YouTube atau nyekrol Facebook lah, nggak tidur nanti.
Sing mesem itu berarti tandanya ya. Yang ketiga, wali rasulihi. Yang ketiga ini adalah dengan Rasulnya Allah kita harus dapat nasihat. Apa nasihatnya kepada Rasulullah? Di dalam keterangan ini dikatakan nasihat kepada Rasulullah itu kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Termasuk maaf ini ibu-ibu biasanya ada kalimat bu di luar. Nabi Muhammad ini orang yang tidak tepat. Loh kok bisa? Lah kenapa kok nikah dengan Aisyah umur 9 tahun? Itu orang mengatakan Nabi Muhammad itu ternyata tidak tepat. Bahkan saya mengatakan ngapunten, raja seks. Macam-macam ngomongnya di luar. Nah, coba jenengan yang belajar hadis ini. Istrinya Nabi itu kan ada 9. Yang sering disebut di hadis itu siapa? An Khadijah ada enggak? Enggak ada. An Sofia tidak ada. Ya an Aisyah. Karena yang hafal hadis itu ya Siti Aisyah. Yang kuat hafalannya itu Siti Aisyah. Makanya kalau Nabi itu nikah dengan maaf yang usianya hampir sama dengan Nabi, gampang lali. Lek usianya dengan anak yang muda tadi, Siti Aisyah itu ingatannya luar biasa. Karena Nabi sadar besok akan kembali kepada Allah, sehingga hadis ini harus ada yang menyampaikan. Maka disitulah Siti Aisyah itu dinikahi oleh Nabi, karena ini pun perintah, bukan karena Nabi. Nabi itu bukan berarti kepingin dengan ini, tapi ada ilmunya. Tidak gampang langsung menikah, tapi ada ilmunya. Dan itu wahyu dari Allah. Nah, kalau Nabi maaf, makanya ada orang sekarang ini umpamanya loh, nikah dengan yang muda ya ditanya tujuannya apa. Nah, kenapa kok begitu? Nah, karena disinilah kita harus sadar Nabi itu ketika dikatakan banyak orang mengatakan mungkin raja seks macam-macam, tapi disitulah hasilnya an Aisyata itu terjadi. Tidak ada an Khadijah, an Sofia, paling 1-2. Tapi kalau an Aisyata banyak sekali. Nah, itu betul-betul menjadi pemikiran kita. Itu dari Nabi begitu. Belum lagi Nabi juga melakukan amalan-amalan yang kita harus mengikuti. Jadi kalau kita ini ada Nabi menyampaikan begini begitu, pasti itu membawa kebaikan. Contohnya sekarang ini kebiasaan orang itu makan tangan kiri, minum tangan kiri. Sepele, tangan kanan kiri sepele, tapi itulah Nabi mengajarkan tangan kanan. Biasanya makan ote-ote sama lombok. Itu kan duet kanan kiri oke, ya. Kanannya ote-ote, kirinya lombok. Kelihatannya ini join ya. Saya ini pernah Bu, Pak, diundang makan steak. Makan steak, bukan steaknya bolok loh, bukan. Steak daging itu. Nah, waktu itu diundang makan steak. Wong saya ini wong desa. Nah, ada garpu, ada pisau kan. Nah, itu makan steak ya Bu. Nah, kira-kira jenengan itu orangnya kidal enggak? Kan enggak kidal. Berarti pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Nah, kalau jenengan ngiris tangan kanan, garpunya tangan kiri, nanti makan daging tangan kiri. Rata-rata begitu. Bu, Pak, kenapa Nabi mengajarkan tangan kanan? Karena Nabi menyampaikan bahwasanya Allah itu kalau ingin mematikan orang dalam keadaan baik itu membiasakan tangan kanan. Besok pun kita menerima catatan amal itu di akhirat tangan kanan. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan itu besok jaminannya surga. Dan ini bukan berarti kita, tapi tidak biasa, kita tidak bisa. Tapi tangan kiri kenapa kok disimbolkan oleh Allah buruk? Maaf, jangan kerja bakti, bersih-bersih got, tangan kanan apa tangan kiri? Karena tidak biasa tangan kiri, berarti tangan kanan dibuat bersih-bersih got. Ya, kalau bisa tangan kiri. Makanya untuk membersihkan kotoran itu pakai tangan kiri. Nah, kenapa tangan kiri tidak boleh makan? Toh sudah sabunan, sudah bersih. Karena ini oleh Allah, Nabi disampaikan begitu karena ini untuk simbol kebaikan. Makanya ada kelompok kanan, kelompok kiri. Nah, kalau kita membiasakan kebaikan tangan kanan, maka disitulah kebaikan itu akan muncul.
sedapat mungkin. Kadang-kadang orang masih bantah, opo berarti tangan kiri tidak diciptakan, kenapa diciptakan tangan kiri? Ada yang mengatakan begitu. Padahal maksudnya itu kalau kita membiasakan baik tangan kanan mengikuti Nabi, maka disinilah umatnya Nabi kelihatan. Jadi besok ini golongannya Nabi akan kelihatan. Dan Nabi menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Jadi umatnya Nabi itu semua masuk surga kecuali yang bangkang. Bangkang itu apa? Sederhana. Dikongkon makan minum tangan kanan, kok tangan kiri, ini namanya bangkang. Maka kalau kita pas tidak repot, repot umpamanya tangan kanan digip, ya tidak apa-apa tangan kiri, karena memang ada halangan tangan kanan kita bergerak. Kalau begitu bebas, diperbolehkan. Cuman waktu kondisi tangan ini baik, maka semuanya kita upayakan tangan kanan ketika makan dan minum. Jadi setik itu Bu, saya ini tak iris kabeh. Jadi daging tak iris semua, baru pisaunya tak taruh, ganti tangan kanan. Nah, itu akhirnya caranya begitu. Nah, kadang-kadang teman saya ini meskipun dari pondok, gaya nih tangan kanan pisau, tangan kiri garpu, ya kiri akhirnya. Padahal itu pondokan katakanlah gitu. Nah, kadang-kadang saya mikir, memang ini harus dilatih. Sederhana, jenengan pakai sendal, pakai kanan dulu apa kiri dulu? Jelas kanan kan? Nek ngelepas kiri. Nah, bapak-bapak masuk masjid, sandal dilepas, lepas tangan kaki kiri kan? Berarti masuk masjid kaki yang dilepas kaki kiri, berarti masuknya masjid kiri akhirnya. Karena apa? Ngeman sikile tadi, kakinya tadi akan dilepas, masuknya kaki kiri. Nah, maka sebetulnya kaki kiri ini harus latihan. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Nah, kaki kiri dilepas, sepatunya sandalnya diinjak dulu, kaki kanan dilepas, baru kanannya masuk. Kelihatannya sepele Bu Pak, tapi ini membawa dampak. Orang itu cerdas dan tidak, teliti dan tidak, ya dari situ juga kelihatan. Orang ini ngenteng no, gampang no, itu dari situ ya kelihatan. Kan kenapa orang itu minumnya ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, kalau duduk, meskipun sak repot-repotnya, itu ya duduk. Ada yang berdiri, apalagi sampai standing party, makan. Saya itu pernah diundang makan berdiri, saya tidak bisa. Saya harus cari tempat untuk duduk. Nyari memang standing party. Nah, saya minta, Pak, ada koran ya, koran tak beber di pojokan. Nah, saya akhirnya duduk di situ. Wes duduk silo barang-barang itu. Ternyata banyak yang gerumpul ke saya, minta duduk bareng di situ. Nah, ini karena tidak dicontohkan tidak bisa, harus dicontohkan. Nah, ternyata orang itu lihat ada temannya, mau. Tidak ada temannya, berdiri semua. Nah, saya itu sampai gepeng latihan, tetap harus duduk. Latihan, tidak terpaksa. Kecuali saya duduk itu tambah kotor, tambah najis, saya tidak mau. Contoh, kencing sing baik duduk. Tapi kalau kita duduk nanti nyiprat semua, malah sing baik berdiri, tidak apa-apa. Nah, itu cara kita untuk menimbang sebuah hukum. Nah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat, wali aimatil muslimin. Kita ini harus dapat nasihat Bu, Pak, untuk kepada pemimpin muslim. Maka tugas kita mencari pemimpin ini yang baik adalah muslim. Muslim itu orang yang tunduk patuh kepada hukum Allah. Muslim itu jangan dimaknai pokoknya Islam, jangan. Sekarang ini banyak KTP-nya Islam, tapi prakteknya tidak Islam. Jadi orang Islam itu dibagi tiga, Pak Bu. Ini penelitian terbaru. Orang Islam itu dibagi tiga. Satu, Islam taat, tidak maksiat, rajin sholat. Itu jumlahnya cuma 30%. Kemudian ada Muslim yang tidak taat, senengane maksiat, tidak mau sholat, 30%. Gampangnya ngomong kelompok kanan 30, kelompok kiri 30. Berarti jenengan tidak usah bingung, ada orang itu senengannya berbuat buruk, meskipun dia Islam, itulah yang masuk 30%. Nah, kelompok tengah, ini ada kelompok tengah itu kelompok yang kadang kanan, kadang kiri. Kadang-kadang orang mengatakan kadang beras, kadang ketan. Napa niku? Kadang waras, ya kadang edan. Itu tuh kelompok tengah.
maju tak gentar membela yang bayar. Jadi tengah-tengah. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Kira-kira begitu tengah-tengah juga. Sampai terakhir ngomong zaman edan, lendak edan, ndak keduman. Berarti kudu melok edan dulu, itu yang tengah-tengah. Lah jenengan karena ngaji itu biasanya kelompok kanan jenengan. Rajin sholat, tidak maksiat. Nah, dengan seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, kita ini dengan pemimpin, maka dikatakan di sini dalam sarahnya ini dikatakan kita berjihad di belakangnya bersama-sama dengannya. Berjihad itu maksudnya apa? Bapak Ibu, panjenengan ketika pemimpinnya betul-betul mengajak kepada kebaikan, maka kita harus tunduk kepada pemimpin itu dan membantu untuk menyukseskan kebaikan itu. Siapapun itu. Maka pemimpinnya itu membawa kebaikan dalam konteks dia itu beragama dengan baik, maka harus kita bantu. Yang kedua, kalau pemimpin itu tidak baik, maka tugas kita juga mengingatkan, jangan asal bapak senang, jangan. Jadi pemimpin itu ada yang tidak tepat, tugas kita mengingatkan, Pak, jenengan jangan begini. Tapi sekarang ini Bu, Pak, fenomena yang terjadi itu adalah asal bapak senang. Pokoknya pemimpinnya itu mau jelek, mau baik, pokoknya senang, ya kita ngikut, khawatir dipecat. Nah, kita tidak boleh begitu. Maka nasihat kita kepada seorang pemimpin ketika pemimpin itu tidak baik itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena jenengan berjuang untuk menyampaikan kebenaran kepada pemimpin, resikonya dipecat, resikonya anak buah kurang ajar, pemimpin maka sebetulnya oleh pemimpin itu diingatkan, itu mestinya alhamdulillah. Ini saya kalau baca ceritanya Sayyidina Umar radhiyallahu an itu kayaknya nangis. Nangisnya itu gara-gara begini. Anaknya ini kan bajunya lubang-lubang, bolong-bolong. Nah, kemudian disundui Pak sama temannya. Nah, mungkin kita mainan sodo itu. Nah, itu disundui begini. Jadi anaknya kan merasa tersakiti. Ojo ngono ta. Nek awakmu ku anake presiden, anake khalifah, bajune kok bolong-bolong, itu begitu kan. Mbok njaluk bapake gitu loh, nanti dibully lah kira-kira. Pulang lapor kepada Sayyidina Umar. Abi, saya tadi mainan sama teman-teman, dibully gini-gini gara-gara baju saya bolong-bolong. Nah terus, tolong belikan Pak Abi baju yang baik supaya saya tidak dibully teman-teman. Wong anaknya presiden, anaknya khalifah kok bajunya bolong-bolong. Oh iya, kalau begitu nanti saya kabari. Khalifah Umar berangkat ke bendahara negara, ke Baitul Mal, mau pinjam duit. Singkat cerita, bendahara ngomong, ya Khalifah, sampai lek pinjam duit, kira-kira besok itu sampai ada jaminan tidak hidup sampai bulan depan. Nah ini bendahara kurang ajar. Nanti bendahara kurang ajar ngomong begini, Umar, aku gampang ngetokno duit ini, tapi kira-kira jaminannya ada enggak kamu itu lek umurmu itu sampai bulan depan? Ya bulan depan sampai lek dipanggil oleh Allah terus gimana bayarnya ini? Ini bendahara kurang ajar namanya. Tapi Khalifah Umar diingatkan begitu, beliau ngomong, terima kasih, aku sudah mau ingatkan. Terima kasih. Pulang kelundung-kelundung nggak bawa apa-apa. Nah, ketemu anaknya, anakku sini. Insya Allah, Abi mau belikan bajumu. Tapi coba dihitung dulu sih, bolongmu berapa bolongmu? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemunya 6. Kayak SMP mau ada 6. 6. Coba kamu hitung punyanya bapak ini berapa lubangnya? Hitung 1, 2, 3, 4. Ketemunya 11. Banyak mana? Lubangmu atau lubangnya ayah? Banyak punya ayah. Berarti masih banyak punya ayah? Ya, nanti kalau lubangmu lebih banyak, tak belikan. Iki ngenteni gajian, maksudnya kan begitu. Tak pikir-pikir kadang nelongso itu ya, mendengarkan cerita itu kok, aduh. Ya. Kita ini kadang-kadang jadi pemimpin sidik mentang-mentang itu kadang-kadang tidak masuk akal. Khalifah Umar itu sudah khalifah, pemimpin, begitu diilingi bendahara ya manut. Nah, kadang-kadang kita ini tidak, jadi pemimpin apa? Gak terima lah, besok pindah loh ya. Nah.
Kadang-kadang sekarang mainnya begitu. Makanya sekarang itu banyak orang itu sekarang itu penjilat, senengannya dapat pokoknya. Pokoknya senang, nanti akhirnya begitu kan. Tidak peduli itu halal haram, tidak peduli. Maka itu jangan sampai terjadi. Nah, Bapak Ibu, mengingatkan pemimpin itu bagian daripada nasihat. Maka harus kita nasihati pemimpin juga jika ada yang tidak tepat. Yang terakhir, wa amatihim, dan juga rakyat. Nah, jenengan jadi pemimpin, jenengan itu jadi pemimpin itu punya rakyat. Ibu-ibu pemimpin di keluarga, kepala keluarganya suami, tapi memimpinnya itu ibu-ibu. Berarti anak-anak ini tugasnya ibu-ibu. Jadi baik anak ini karena ibu. Setelah diteliti memang, ibunya baik itu memang anak jadi baik. Loh, kok begitu? Kok ibu ini jadi tersandra? Ternyata sudah dikaji. Memang ibu ini perjuangannya luar biasa. Makanya ibu itu tidak boleh ngomong anak durhaka, tidak boleh. Marah bagaimanapun harus diredam. Ya, tidak boleh ngomong seenaknya, jangan. Karena apa? Ibu ini luar biasa. Makanya jadi ibu ini berat. Nah, oleh karena itu kita ini masing-masing punya rakyat. Mungkin bapak-bapak ini punya rakyat siapa? Keluarganya. Karena keluarga itu coba dicek. Bila perlu begini, Bu, Pak. Kalau keluarga sudah makan semua, bapak makannya terakhir. Sudah ngenteni semua sudah, baru makan. Kadang-kadang ada bapak itu minta dilayani dulu, baru anaknya. Nah, itu kadang-kadang dibalik. Nah, makan dulu. Nah, itu namanya pemimpin. Nunggu semua dapat, baru dia dapat. Makanya ada kalimat, dia mau pakai baju baru, maka rakyatnya harus dibarukan dulu. Makanya ini penting. Ya, mudah-mudahan jenengan ini bisa ada yang jadi presiden. Kita semua ada yang jadi presiden. Sehingga jadi presiden, membangun rumah untuk rakyat ini banyak. Dan sangat mungkin bisa, karena duitnya banyak. Itu bisa kita bangunkan. Daripada nanti tanahnya dipakai orang, mending dipakai rakyatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah nasihat-nasihat yang harus kita bangun, anjuran-anjuran kebaikan yang harus kita bangun. Satu, anjuran kebaikan kita kepada Allah, karena kita pun kadang-kadang imannya naik turun. Nah, karena iman kita naik turun, maka dengan Allah kita harus iman, harus istiqomah. Kepada Nabi juga begitu, kita harus belajar betul, Bapak Ibu. Dengan sekarang sudah dimanjakan dengan Google, dimanjakan dengan AI, dimanjakan dengan pokoknya semua ada di ini. Nah, kan semua ada di ini, mungkin di Play Store download, entah itu hadis Arba'in Nawawi juga ada, Bulughul Maram juga ada, semua bisa dikaji untuk belajar hadis. Silakan dikaji. Nah, nanti tidak jelas baru ditanyakan. Nah, waktu ditanyakan gimana kok ada keterangan begini, ditanyakan. Nah, itu nanti dalam rangka kita mengkaji bersama-sama. Termasuk dengan para pemimpin kita siapapun yang jadi pemimpin yang harus kita lakukan, dan yang terakhir dengan rakyat yang harus kita juga lakukan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa bermanfaat. Memang kadang-kadang harus diterangkan dengan jelas supaya di keadaan kita ini sekarang banyak orang-orang yang tidak sadar. Nah, maka satu ayat ini penting, satu hadis ini penting. Nabi dawuh, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu tanda, satu ayat, satu hadis, karena ini adalah menjadi penyejuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada tanya jawab dong? Ada tanya jawab? Oke. Saya kembalikan ke moderator.